Setelah 3 tahun pernikahan, akhirnya, aku menyadari, suamiku sudah tak mencintaiku lagi. Kak Yan, untuk mengamankan posisi utama Meng Ruoyao, kau memalsukan surat pengunduran diriku. Tidakkah kau takut aku tahu? Dia menandatangani formulir pengunduran untuk membuka jalan bagi Ruoyao. Dia hancurkan karirku, demi dia. Menjadi penari utama adalah impian Ruoyao. Aku tak bisa mengecewakannya. Soal Jiang Ning, dia setia padaku. Apa yang bisa dia lakukan? Beranikah dia menceraikanku? Lagi pula, An masih kecil. Dia tinggal di rumah menemani anak, itu pilihan terbaik. Demi An, ku buang semua rasa sakit, pura-pura tak ada masalah. Sampai An berusia 5 tahun, kenyataan menghantamku. Dia tidak peduli padaku atau anak kita. Halo? Apa? Cuan terjatuh? Tenang, aku segera ke sana. Lu Yanci, An demam tinggi. Kau mau kemana? Bawa dia ke rumah sakit. Aku bukan dokter. Ashka penangis mama. Nah, mari kita pergi dari sini. Kita akan bebas. Ayo. Pelarian kami berakhir habis. Aku pingsan. An kehilangan satu mata. Anakku. Di mana An? Apa dia baik-baik saja? Kecelakaan itu merusak mata An. Untuk menyelamatkan nyawanya, dokter terpaksa mengangkatnya. Jiang Ning, maafkan aku. Aku gagal melindungi kalian. Baru setelah kehilanganmu, aku sadar betapa berharganya dirimu. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Aku dan An sepakat memberinya kesempatan. Tapi, ada satu hal yang tidak dia tahu, An. Dan aku sudah berjanji, dalam waktu 1 tahun, jika dia benar-benar berubah dan memperlakukan kami dengan tulus, kami akan robek surat cerai itu. Tapi jika tahun sudah habis, surat perceraian itu akan tetap dikirimkan padanya. Kak Yan, data mata Xuan saat ini normal, tapi Anan menolak mata prostetiknya. Sejujurnya, setahun terakhir ini, kami melakukan banyak operasi pada kedua anak itu. Menyakitkan melihatnya. Jika istri Anda tahu, kau atur kecelakaan itu untuk ambil mata Anan bagi Xuan. Aning tak akan tahu. Jadi, kecelakaan tahun lalu itu rencana jahatmu. Kau sengaja curi mata anakmu sendiri? Selain itu, kondisi jantung Ruoyao tak bisa ditunda lagi. Saat Jiang Ning koma, saya uji kecocokan jantung antara mereka. Parameternya cocok sempurna. Kau gila, kau akan cangkok jantung istri ke Meng Ruoyao. Mereka berbeda. Ruoyao penari balet utama. Dia layak punya jantung sehat. Lagi pula, aku tak tega lihat dia menderita terus. Untuk Aning, nanti akan kuberi kompensasi. Jadi ini alasanmu. Tiba-tiba ajak kami keluar dan beri perhiasan. Kami kira kau berubah. Ternyata, ini semua rekayasa. Aku senang sekali meski kehilangan satu mata. Punya ayah baik membuat semua sepadan. 2 hari lagi hari jadi. Sebentar lagi keluarga akan bersama selamanya. Kita keluarga tak akan pernah terpisah. Aning, terima kasih atas kesempatan ini. Dapatkan liontin ini saat dinas luar kota. Sempurna untukmu. Mari, biar saya pasangkan.
Bagaimana penampilanku? Memukau. Lu Yanqi, kau keji. Aning, apa yang kau lakukan di sini? Lu Yanqi, Anan adalah anak kandungmu sendiri. Kau sengaja atur kecelakaan untuk bunuh dia. Kau tak punya hati nurani, dasar monster. Tidak, kita tak bisa biarkan mereka bebas, karena kau sangat menginginkan hatiku. Mari kita lihat, apakah kau punya nyali untuk mengambilnya. Aku akan pastikan kau membayarnya. Aning, ada apa? Kalung ini hadiah dariku untukmu. Aning tak dengar ucapan itu, kan? Ternyata jatuh di sini. Aku sudah cari kemana-mana, kukira sudah hilang. Mungkin terjatuh saat aku periksa ke dokter tadi pagi. Aning mungkin tak dengar ucapan itu. Dia pasti sudah bertindak kalau tahu. Tak mungkin suasana setenang ini. Biar ku kenakan untukmu. Sepertinya ini rusak. Nanti kita perbaiki. Omong-omong, apa kata dokter tentang An-An? Mata palsu barunya masih bertahan untuk sementara. Jika terjadi penolakan, kita harus operasi lagi. Syukurlah An-An masih punya satu mata sehat. Lu Yanqi, bagaimana kau bisa berkata tanpa merasa bersalah? Kau cuma punya satu mata. Dasar anak aneh. Enyahkan si aneh. Aku bukan anak aneh. Mata palsumu membuatmu monster. Kau yang benar-benar aneh. Ibu, dia menggangguku. Ini anak siapa? Sungguh tak sopan. Minta maaf sekarang atau aku cuma Paman Lu. Xuan Chuan. Xuan Chuan? Dia yang mencuri mata anakku? Ayah, Xuan Chuan, maafkan ayah. Tadi pakai topeng. Paman Lu, aku nggak kenal. Paman Lu, aku cuman takut. Ayah, dia yang mulai ganggu aku, terus bilang aku cengeng. Anak, Xuan Chuan. Cuma bercanda, kamu kan laki-laki. Sekedar komentar. Nggak apa kok, jangan sensitif amat. Tapi dulu kan Bapak maksa yang ganggu aku, minta maaf. Paman Lu matanya cuma satu, seram. Aku takut, aku nggak mau minta maaf. Ya sudah, nggak usah. Anan, jangan manja. Begitu. Ayah, Lu Yanqi, kok membela orang lain atau An-An yang salah? Aning, Xuan Chuan. Masih kecil, dia belum paham. Kita yang dewasa nggak perlu berdebat dengan anak kecil. Lagi pula, jangan sampai An-An jadi anak yang sensitif. Anggap latihan mental. Xuan Xuan, Xuan Xuan, ternyata di sini. Kenapa keluar? Aku cari Xuan Xuan. Ini pasti istri Ahyan, Nona Jiangning. Hai, saya mengeroyau. Cinta pertama, Ahyan. Bujang, jangan salah paham. Hubungan kami sudah lalu. Dia cuma kasihan lihat ibu dan anak malang, makanya dibantu. Bujang, nggak keberatan kan? Tentu tidak. Cuma mantan, bukan perusak rumah tangga. Benar, kan, Nona Meng? Bu Meng, Anda setuju, kan? Ya, setuju. Aning, jangan salah paham. Saya baru tahu hari ini Royal ke Jiangcheng untuk berobat. Tenang, saya tidak akan salah sangka. Hanya penjahat, tak tahu malu yang berani langsung menghadapi mitra sejati. Anda jelas, bukan tipe seperti itu, Bu Meng. Kalian bahkan bukan manusia. Jiangning, si penjahat ini suka menyebut orang lain penjahat. Yang tak dicintai jadi penjahat. Ini pasti An-An, Ayan. Menyebutkanmu, kamu sudah besar sekali. Kebetulan sekali, Xuan Xuan dan Anan lahir di rumah sakit yang sama, tak hanya seumuran, ulang tahunnya juga sama. Hari ulang tahun sama. Anda Jiangning, bayinya prematur, posisi janin abnormal, Anda dan bayi dalam kondisi kritis. Gimana anggota keluarganya? Perlu tanda tangan persetujuan? Dia tidak bisa dihubungi. Tak ada kontak, persalinan adalah momen penting, tapi ayahnya tak bisa dihubungi.
Kondisi kalian berdua kritis, perlu operasi segera. Saya yang akan tanda tangan. Buka pintu. Saya tidak salah lihat waktu itu. Saat saya melahirkan Lu Yanqi bersama Meng Ruoyao. An mau punya teman untuk bermain bersama. Ruoyao tak ada keluarga di Jiangcheng. Sekarang dirawat dan sakit Suksua. Xuan butuh perhatian. Bagaimana kalau bawa mereka ke rumah beberapa hari? Bagaimana kalau bawa pulang beberapa hari? Boleh juga. Makasih Kak Jiangning. Xuan malu dengan orang asing. Aku akan temani dia malam ini. Baiklah. Aku siapkan kamarnya dulu. Aning, kondisi Ruoyao lemah. Aku harus bantu urusan rumah sakit. Nanti kami kembali. Mengerti? Aku antar An pulang dulu. Ayan. Ayo siapkan barang-barang. Ibu, kenapa ayah baik ke orang-orang yang nakalin aku? Apa karena satu mata membuatku tak layak dicintai ayah? Masih ada aku, An. Aning, kenapa tiba-tiba berkemas? Ini masalah, Ruoyao. Kalau tak suka mereka, akan kusir mereka. Takut mengroyau, tak bisa dapat jantung cocok kalau aku pergi. Baju ini terlihat baru, tapi tak nyaman dipakai. Dulu ku tahan saja, tapi sekarang tak perlu lagi. Buang saja semuanya. Baju tak nyaman, pantas dibuang. Nanti kubelikan yang baru. Lu Yanqi, tak akan ada nanti. Makasih sudah jaga Xuan Kak Jiangning. Besok aku kembali ke rumah sakit. Jiangning yang bodoh itu tak menyadari mata Xuan berasal dari anaknya. Jantung ini akan segera jadi milikku. Jiangning, si bodoh itu mungkin masih belum tahu mata Xuan berasal dari putranya. Hatimu ini juga akan segera jadi milikku. Aku akan tunjukkan kamar ke mereka dulu. Aku mau kamar yang paling besar. Mataku perih. Si kecil menjijikan. Hari ini aku harus lihat matamu. Mataku sakit. Biar aku lihat matamu. Mataku sakit sekali. Sudah, An. Bu, An, ibu di sini. Maafkan ibu gagal melindungimu. Xuan, Bu. kamu tidak apa-apa? Bu, mereka nakal padaku. Jangan nakal, Xuan. An itu cuma anak cacat bermata satu. Jangan turun ke levelnya. Mengroyao, coba sebut anakku lagi. Kakak Jiangning, 2 tahun lalu, putraku retina matanya rusak parah, hampir buta, butuh operasi darurat. Kami mencari selama setahun, tapi tak ada donor yang cocok. Lalu tebaklah, saat Anan kecelakaan hari itu, putraku langsung bisa operasi mata. An, matamu sangat indah. Seperti mata kiri Xuan. Ini semua ide Ayan dari awal agar An jadi donor cocok. Dia juga yang mengatur kecelakaan itu. An, ayahmu sendiri yang memerintahkan pencongkelan matamu untuk Xuan. An adalah ayahmu. Mereka akan mencongkel matamu dan memberikannya ke Xuan. Hai Datuk Ingki, mau bohong. Ayahku tak akan pernah melakukan itu. Beraninya kau mendorongku, anak nakal. Ibu, Aning, aku... Yan, kepalaku sakit sekali. ibu, kepalamu berdarah. Kamu tidak apa-apa. Ruoyao, kamu baik-baik saja? Paman Lu, jika kau tidak segera datang, ibu dan aku akan dipukuli sampai mati oleh mereka. Ibu, jangan meninggal. Aku takut. Aning, Ruoyao sedang sakit. Bagaimana bisa kau memukulnya? Dia terluka. Aku akan bawa dia ke kamar untuk diobati. Mulai sekarang, jangan ganggu mereka lagi.
Ibu, apakah sakitnya parah? Biar ku tiup lukanya. Anak Kavoy, sipusnya An, aduh anak paling manis, pinggir tiun di dunia ini. Ibu, Setiap hari aku melipat burung kertas, tinggal satu lagi untuk genap setahun. Ibu, lupakan saja ayah, ya. baik. Royal, mengenai kejadian hari ini, aku tahu kau merasa dizalimi. Ide, aku dan Xuan-Xuan bisa bertahan. Asal Jiang Ning tenang. Kalau bukan karena aku, kalian berdua takkan bertengkar. Jangan khawatir, Aning mencintaiku dalam-dalam. Aku akan bereskan semuanya, dia akan memaafkan kita. Royal, ada apa? Aku baik-baik saja. Kecelakaan tadi mungkin memicu kondisi jantungku. Semakin parah. Royal, tahan sebentar lagi. Besok akan katurunkan operasi untukmu dan Jiang Ning. Kita pindahkan jantungnya ke tubuhmu. Bagaimana dengan Jiang Ning? Hanya tukar jantung biasa, prosedur sederhana. Kau seorang penari. Butuh jantung yang kuat. Untuk dia, cukup di rumah saja. Jaga An, tak apa. Lagi pula, dia jelas bersalah. Hari ini, dia harus minta maaf padamu. Ruayao, aku ingin kau dan Xuan-Xuan tetap sehat. Untuk Aning dan An, akan kuberi ganti rugi secara layak nanti. Ayan, kau sangat baik padaku. Istirahatlah dulu. Besok akan ku carikan cara bawa dia ke rumah sakit. Ayan, kau luar biasa. Istirahat yang cukup malam ini, semua akan ku selesaikan besok. Jadi rencanamu selama ini adalah bantu Lu Yanci curi jantungku lebih cepat. Baiklah, kini kau menuai hasil perbuatanmu. Aning, tadi malam, ini semua salahku. Aku hanya terbawa emosi saat itu, tapi Royao tetap seorang pasien. Ini, sayang, pukul aku jika itu bisa membantu. Pukul aku sebanyak yang kau mau. Kumohon maafkan aku. Aku bersumpah, aku akan lebih baik padamu mulai sekarang. Jika aku ingkar janji ini, aku akan kehilangan semua orang dan segalanya, berakhir dengan tangan kosong. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ditinggalkan semua orang, tak tersisa apapun. Sungguh ironis. Itulah akhir yang kurencanakan untukmu. Sayang. Sayang. Ayan, kamu yakin ini akan berhasil? Aku menaruh obat tidur di susunya. Siapkan operasi rumah sakit sekarang. Setelah dia memberimu jantungnya, aku akan cari alasan untuk menenangkannya. Saat waktunya tiba, aku akan beri ganti rugi pada keluarganya. Dengan jantung sehat Jiang Ning, kau bisa lanjutkan karier menarimu? Tuan Lu. Awasi dia terus. Tunggu perintahku. Ya, Tuan Lu. Ayo pergi. Aku akan antar kamu ke rumah sakit untuk persiapan praoperasi. Ruoyao, Ayan, aku takut. jangan khawatir, aku akan menunggu di luar. Kau akan baik-baik saja. Setelah operasi, kau bisa hidup normal.
Lakukan semua persiapan. Bawa Jiang Ning untuk transplantasi jantung. Tuan Lu, di mana jantung donor? Sedang dalam perjalanan, sebentar lagi sampai. Dimengerti, Nona Meng sudah dibius, mempersiapkan torakotomi. Di mana jantung donor, pasien kritis. Akan segera kuperiksa. Tuan Lu, operasi Nona Mang sudah dimulai. Kadar oksigennya menurun, kondisi kritis. Tanpa jantung donor, dia tidak akan selamat. Tuan Lu, paketnya sudah sampai. Kenapa lama sekali? Syukurlah, jantungnya sudah ada. Ruo Yao bisa diselamatkan. Di mana hatinya? Aku juga tak tahu, Nona Jiang minta saya antar ini. Jiang Ning, apa dia tahu tentang... Ayah. Hati-hati. Kamu ngapain? Apa? Apa? Ayo foto bersama. Baiklah. Ya, Ya. Ternyata perasaan bisa dipalsukan. Lu Yanci, mulai sekarang kita tak ada hubungan lagi. Ibu masih punya aku. Aku selalu ada untuk ibu. Ibu masih punya An-An. Ayo pergi. Tante Xiaojin. Ini, serahkan koper itu. Terima kasih, Tante. Ayo masuk mobil. Jadi, dokumen cerai sudah dikirim, ya. Aning, bagaimana jika... Kalau Lu Yanci lihat ini, surat cerai yang kau berikan, apa dia akan mengejarmu untuk meminta kau tetap? Dia hanya akan menyalahkanku karena tak ikut rencana mereka untuk transplantasi jantung ke Meng Ruoyao. Sungguh orang-orang yang kejam. Ayo pergi. Tuan Lu. Tuan Lu, maafkan saya. Saya tak bisa menghentikan Nyonya Lu. Tak lama setelah Anda pergi, dia terbangun. Sepertinya dia mendengar saya memanggil Anda. Dia tahu tentang rencana transplantasi jantung. Apa? Aning tahu segalanya. Apa? Aning sudah tahu. Pantasan dia kirim surat cerai. Dia pasti tahu tentang kebutuhan transplantasi jantung untuk Royao. Sengaja cari masalah. Bertindak tak tahu. Prioritas? Dia pergi sembrono begini. Bagaimana dengan Royao? Tian Lu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan cari dia sendiri. Tian Lu,
Darurat, Nona Mang tiba-tiba pingsan, dia butuh transplantasi jantung segera. Kami punya jantung buatan di RS yang perlu perawatan rutin, tapi bisa pertahankan nyawa Nona Mang. Tien, Lu, waktunya hampir habis. Lakukan. Selamatkan dia apapun risikonya. Baik, Pak. Tien Lu, soal istri Bapak, kabar dia sedang pesan tiket untuk tinggalkan Jiangcheng. Dia takkan benar-benar pergi. Cuma menghindar dari tanggung jawab. Jika keadaan Royal memburuk, akan kubuat dia menanggungnya. Aning, jaga baik-baik dirimu dan An-An. Aku akan merindukanmu. Kamu juga jaga diri. Aku akan telepon. Tante Xiaojin, aku juga akan jaga Mama. Pintar, An-An kita sudah jadi anak pemberani. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Selamat tinggal, Jiangcheng. Selamat datang, Nona muda dan Tuan kecil. Ning, An-An, selamat datang di rumah. Kakak Kiyu. Tidak apa-apa, kita sudah pulang. Mata An-An, luar biasa. Benarkah? Tentu saja, anak-anak lain tak punya penutup mata keren seperti ini. Kudengar, ini bisa menyala dalam gelap. Nanti malam akan kuperlihatkan. Sejak dapat mata buatan, An-An jadi kurang percaya diri. Ini pertama kalinya dia bahagia membicarakan matanya. Ibu, ayah, Bibi Yun, Paman Ki. Halo Nenek Yun, halo Kakek Ci. Anak-anak yang baik. Ning, kalian sudah terlalu menderita. Mereka baru pulang. Jangan bahas hal sedih dulu. Membongkar sifat asli Lu Yanci. Justru kabar baik, kita harus rayakan Ning bebas dari mimpi buruk itu. Lagi pula, dengan begini, Kiyu akhirnya bisa... ayah ibu. Anak-anak pasti lelah setelah bepergian, biarkan mereka istirahat di kamar. Benar, mereka harus istirahat dulu. Jiang Ning benar-benar, Kamang. Mengabaikanku selama ini. Sudahlah, aku akan beri dia kesempatan. Jiang Ning benar-benar menghapusku. Aku akan kembali untuk melihat dia sedang apa. Presiden Lu, Nona Mang sudah sadar. Ruo Yao sudah bangun. Aku akan pergi melihat. Ruo Yao, bagaimana perasaanmu? Ayan, aku merasa jauh lebih baik. Jadi begini rasanya punya jantung yang sehat. Ini perasaannya. Napasku terasa lebih ringan. Aku bukan si lemah itu lagi, dengan jantung yang rapuh. Jiang Ning, kau dan anakmu hanya cadangan organ kami. Sekarang, jantungmu juga milikku. Ruo Yao baru saja bangun. Nanti akan kuberitahu soal jantung buatan. Ayo. Bagus. Istirahatlah. Jika butuh sesuatu, beritahu aku. Terima kasih, Ayan. Jiang Ning, aku ingin kau pahami jelas. Ayan tak hanya memberiku jantungmu, tapi juga menemaniku, merawatku dengan telaten. Kabarnya Presiden Lu diam-diam menikah, tak ada yang tahu siapa istrinya. Ternyata ketua rombongan
Tari Jiang Cheng tetap merawatnya saat sakit. Siapa yang iri mereka terlihat cocok. Siapa sangka, presiden lu yang tegas di bisnis. Begitu lembut pada istrinya. Suami yang luar biasa, andai aku punya. Jiang Ning, aku penasaran apa yang kau rasakan saat lihat topik trending ini. Entah karir atau pria, kau kalah dariku. Penari utama, itu seharusnya posisiku. Ini formulir pengunduran dirimu. Sudah disetujui. Pelatih, aku tak pernah mengajukan ini. Tuan lu yang memutuskan untukmu. Anakmu masih kecil. Dia ingin kau di rumah menjaga mereka. Selain itu, untuk mengisi kekosonganmu, dia merekomendasikan gadis lain. Dia mungkin tak seberbakat dirimu, tapi kontrak sudah ditandatangani. Baik, aku mengerti. Kak Kiyu, kamu pulang. Aku lihat topik yang viral. Kubawakan mus koklat dan mus mangga. Dulu kau bilang, makanan penutup sembuhkan mood buruk. 1 tak cukup, ambil 2. Ingat masa kecil kita? Semua ucapanmu kuingat. Kau yang melupakan. Kau bilang apa? Lupakan saja. Kak Hyo, aku sedang sedih. Apa kau sangat peduli Lu Yanci? Tidak. Aku tinggalkan impian tari asalku. Karena itu kau sedih? Hei, apa masalahnya? Raih kembali jika kau rindu. Buat pilihan salah, perbaiki saja. Kau masih muda, ada waktu untuk coba-coba. Apapun yang terjadi, aku selalu di sini. Begitu juga orang tua, kami dukungmu. Jangan lupa, siapa gadis yang dulu bertekad menyelesaikan latihan tari meski menangis. Sikap menyerah begini, bukan Jiang Ning yang kukenal. Terima kasih Kak Kiyu. Oh benar Kak Kiyu, jika aku menyerah, aku akan mulai lagi. Pak Lu, ada yang tidak beres. Nona Meng sudah posting di Weibo, Bapak masuk trending topik di Hot Search. Trending topik apa? Turunkan trending topik itu sekarang. Istri Bapak akan salah paham. Siap. Untuk Nona Meng. Akan saya urus sendiri. Royal, postingan yang kau buat itu bisa memicu spekulasi netizen. Hapus. Ayan, aku cuma ingin menenangkan fans bahwa aku baik-baik saja dan berterima kasih atas perhatianmu. Tapi netizen salah mengerti. Kalau sekarang dihapus, maka apa? Mereka akan menyerangku habis-habisan. Ayan, isu internet cepat mereda. Kalau diabaikan, akan hilang dengan sendirinya. Tapi hapus sekarang. Mereka justru akan hebohkan, menganggapku bersalah, menyematkan label korban malang. Aning akan salah sangka. Akan kujelaskan pada kakak Jiang Ning. Ayan. Kakak Jiang Ning memberiku jantungnya. Bagaimana kabarnya sekarang? Royal, sebenarnya jantungmu bukan milik Ahning. Ini jantung buatan. Apa? Menggunakan jantung buatan, kita setuju. Mencangkok jantung sehat, Jiang Ning ke tubuhku, bukankah itu kesepakatan? Kenapa tidak dilanjutkan? Royal, Jiang Ning sudah mengetahui rencana transplantasi jantung. Dia memilih pergi sebelumnya dan mengirim surat cerai. Kondisimu kritis, saat operasi, aku terpaksa menggunakan jantung buatan. Tidak. Bawa Jiang Ning ke sini, sekarang juga. Aku ingin jantung aslinya, Jiang Ning yang licik. Berani kabur di detik terakhir, memaksakan jantung buatan ini. Ayan, aku terlalu takut tadi. Kakak Jiang Ning sengaja menunggu, sampai aku di meja operasi baru pergi. Dia jelas ingin aku mati saat operasi. Pendapat Royao masuk akal. Jiang Ning sengaja pergi saat tepat untuk membunuh Royao. Kebencian Royao wajar adanya. Aku salah menilainya. Royao, jangan khawatir. Jantung buatan ini hanya sementara. Akan kutemukan cara lain. Aku percaya padamu, Ayan. Soal insiden. Weibo, tolong jelaskan ke Kak Jiang Ning. Baik. Tak ada istri yang mau suaminya minta maaf untuk wanita lain. Saat konflik Jiang Ning dan Ayan memanas,
akan kumanfaatkan rasa bersalah. Ya, untuk ambil jantung Jiang Ning. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat diakses. Coba lagi nanti. Apa Jiang Ning benar-benar marah? Yan, mau kemana? Ning. Topik trending di Weibo semua rekayasa. Hubunganku dan Royao bukan seperti itu. Aku dan Royao bukan seperti yang kau bayangkan. Apa benar Aning mau mengajukan cerai? Tidak mungkin. Mustahil. Aning mencintaiku bertahun-tahun. Mengapa dia pergi sekarang? Lagi pula An masih kecil. Dia takkan biarkan An jadi yatim. Benar. An masih di kelas. Halo, Tuan Lu, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? apakah putra saya saat ini sedang mengikuti kelas? Iya, Tuan Lu. Harus saya panggil ke telepon? Tidak usah, biarkan dia konsentrasi belajar. Aning takkan meninggalkan An. An masih di sekolah. Berkas cerai itu pasti cuma ancaman marah saja. Siapkan mawar, perhiasan, mainan. Aku akan jemput Anan dari sekolah. Aning pasti terkejut. Runai kejutan kita akan memperbaiki segalanya. Tuan Lu sangat menyayangi putranya. Menelepon khusus untuk mengecek kelas Xuan anak emasnya. Lihat berita viral tadi, perkawinan rahasianya, dan foto keluarga bocor. Lihat, ini jelas postingan Tuan Lu dan Xuan. Ya ampun. Nasib berbeda untuk kakak beradik. An dikeluarkan minggu lalu. Ayahnya tak pernah muncul. Anak malang itu, kecelakaan di usia muda, kehilangan satu mata. Cik. Marilah. Pelankan, jangan jatuh. Paman Q, Mama tidak datang hari ini. Mama lembur hari ini. Kita jemput dia, yuk. Oke. Ayo, pergi. Han, lihat, ganteng banget. Apa mereka ayah dan anak? Mereka cari siapa ya? Mama, Ada perlu apa ke sini? Mama, tadi keren banget. Mama bersinar tadi. Makasih sayang. Anak dan suaminya datang bareng. Iri deh. Sebenarnya dia bukan... Halo. Jiang Ning baru di sini. Tolong bimbing dia. Kami rekan kerja. Tentu saja, Jiang Ning juga kompeten. Jiang Ning, kami duluan ya. Sampai besok. Dah. Sampai besok. Yuk makan. Tadi, kenapa dia tidak jelaskan? Kenapa Anan belum keluar? Jiang Ning juga tidak datang. Paman Lu. Paman Lu, apa Bapak datang jemput aku sekolah? Paman Lu, bukannya katanya Direktur Lu dan Xuan ayah dan anak Halo, Bu Guru. An belum selesai sekolah? An.
Dia sudah keluar minggu lalu. Dia sudah resmi keluar. An sudah keluar dari sekolah. Kapan? Ibu An yang urus Selasa lalu. Selasa lalu, itu hari operasi Royal, jadi surat cerai bukan sekadar emosi. Ning benar-benar mau cerai. Apa hubungan direktur lu dengan An? Oh, aku ayah An. Pa? An anakmu? Selama ini, Ning yang urus An. Bahkan guru-guru tak tahu tentang hubunganku dengan An. Mereka mengira, Cuan anakku. Paman lu, mainan ini untukku. Ini untuk An. Kalau kamu suka, nanti aku belikan yang lain. Ini jangan. Tidak, aku mau yang ini. Anak buta itu sudah pindah lama, berani-beraninya saingi aku. Apa yang kau sebut buta? Aku tidak salah, dia cuma punya satu mata, mirip orang buta, monster menjijikan. Mang Cheng Suat. Kau marahi aku gara-gara anak buta itu. Aku lapor ke mama. Bawa dia pulang. Jangan keluar tanpa izinku. Tidak. Aku tidak salah. Aku benci kamu. Aku benci anak buta itu. Mata itu seharusnya untuk An. Tolong aku. Ini aku, ini ibu, dan ini ayah. Mereka akan selalu bersama. Kita pun takkan pernah berpisah. Kau janji, kita takkan berpisah. Di mana Aning dan Anan? Lu Yanci, berani-beraninya kau tanya Aning dan Anan. Lihat ulahmu. Tanya saja pada dirimu sendiri. Aku tahu aku salah. Aku pasti akan cici itu dan janji. Tak usah. Janjimu sekarang cuma sepahit empedu. Bahkan jika ku ketahui Aning di mana, aku takkan beritahu apa-apa. Pergi. Jangan paksa aku panggil polisi. Aning, si Lu Yanci brengsek itu sedang cari kau dan Anan. Ada apa? Lu Yanci mencari aku dan Anan. Dia lacak kami sampai ke rumah Gujin. Apa rencanamu? Awal bulan depan ada pertunjukan tari di Jiangcheng. Pelatihku atur penampilan perdana setelah comeback sudah kuterima. Maka akan ku selesaikan proses perceraian dengan Lu Yanci saat di sana. Minggu depan, aku dinas ke Jiangcheng. Kita berangkat bersama. Makan dulu saja. Ning, itu kamu? Ini aku, Yan. Xuan nangis terus-terusan. Sejak kamu memarahinya di TK, dia minta maaf darimu. Pengasuhnya tidak bisa menenangkannya. Jadi sekarang dia bersamaku. Bisa kamu datang ke sini? Taktik mundur Jiang Ning berhasil dengan baik. Yang sibuk dengan wanita itu akhir-akhir ini masih main. Berkelahi dengan anak buta rebutan mainan, kamu tidak berguna. Saat paman lu datang, minta maaf padanya buat dia menyukaimu. Mengerti? Yan, kamu di sini. Aku sudah menghukum Xuan. Dia tahu salahnya. Xuan, minta maaf ke paman lu. Xuan. Aku tidak salah. Lu Sui An itu buta, mengambil paman lu dariku. Aku benci dia. Lebih baik dia mati. Mong Cheng Suat. Yan, kamu berani memukul Xuan hanya karena anak buta itu? Mengroyau. Ingat, bagaimana An kehilangan matanya. Jika ku dengar kata itu lagi, keluar dari mulut kalian. Cara An kehilangan matanya akan kupakai untuk ambil matamu. Jiang Ning, anakmu sama busuknya, seperti dirimu. Ning,
An-an. Maafkan aku. Ini burung kertas milik An-an. Ada tulisan di situ. Hari ke-19, ayah sekarang benar-benar berbeda. Dulu saat aku demam, ibu merawatku sendirian, tapi ayah ikut menunggu dan mau masak sendiri. Dia bikin bubur, tapi kebanyakan garam, asin banget. Aning, An-an, coba masakanku. Gimana rasanya? Mau coba cicip sendiri? Hari ke-92, ada yang bilang mataku menjijikkan, ayah bertindak seperti pahlawan, dan memberi mereka pelajaran, ayah keren. Lihat matanya, jorok banget. Minta maaf. Hari ke-107, ini ulang tahun ibu. Ayah menyiapkan mawar untuk mengungkapkan perasaan. Manis banget. Selamat ulang tahun, sayang. Selamat ulang tahun ibu. Terima kasih. Kemarilah. Aning. An-an. Kamu masih peduli padaku. Aku tak pahami perasaanku dan menyakiti kalian berdua. Aku akan memperbaikinya. Hari ke-36 puat. Hari ini di rumah sakit, aku melihat Xuan-Xuan dan ibunya. Dia yang suka menggertakku, tapi ayah malah membelanya. Dia sampai memukul ibu karena omongan orang. Aku tak sayang ayah lagi. An-an, Xuan-Xuan cuma bermain. Kamu kan laki-laki, kenapa jadi sensitif? Jangan lebay. Tapi, An-an, jangan cari perhatian. Aning. An-an, aku minta maaf. hari ini hari pertama, aku dan ibu memaafkan ayah, tapi dia tak tahu kita punya janji 1 tahun. Jika ayah tetap bersikap baik, kami tetap di sini. Kalau tidak, surat cerai yang ibu siapkan akan kami berikan padanya. Kami akan pergi selamanya. Itu arti angka-angka itu. Surat cerai. Ning, lagi ngapain? Terus merekam kehidupan. Arti centang-centang ini apa sih? Kalau ada centang yang terlewat, An-an dan aku akan betulan tinggalkan kamu selamanya. Hari itu takkan pernah tiba. Aku tak akan biarkan kalian pergi lagi dariku. Dia serius dengan ucapannya. Ah, Yan, jantung baruku rasanya aneh.
bisa datang periksa aku. Nggak kuat aku. Rumah sakit punya spesialis yang lebih kompeten. Ah, Yan. Aku panik tadi, sampai salah bicara. Jangan disimpan di hati ya, aku nggak akan ulangin lagi. Ah, Yan, jangan tinggalkan aku. Kalau bukan aku yang menyelamatkanmu, kamu sudah mati. Dulu janji mau jagain aku. Aku datang sekarang. Ah, Yan. Makin parah. Aku akan panggil dokter. Katanya, jantung buatan ini bisa ada komplikasi. Kalau Jiang Ning tidak pergi, Nyetahok, ini tak akan terjadi. Jantungnya yang paling cocok dengan kondisiku. Ah, Yan. Aku kan penari utama grup kita, butuh jantung yang sehat. Kalau Jiang Ning kembali, bisakah kamu Ruoyao, Ning bukan bank organmu. Ayan, dulu kau berjanji padaku akan mencangkokkan jantung Jiang Ning ke tubuhku. Kalau dia tidak kabur duluan, jantungnya sudah jadi milikku. Aku tak akan menderita begini. Ruoyao, ini semua salahku. Tapi Aning tak berhutang padamu. Kau malah membela Jiang Ning. Ayan, yang kau perhatikan seharusnya kau bersumpah menyembuhkanku, memberikan jantung yang sehat. Kalau bukan karena ku selamatkan dulu, tubuhku tak akan sekotor ini. Ini hutang nyawamu. Nona, bangun, Nona, Nona. Ruoyao, aku takkan pernah meninggalkanmu. Janjiku untuk menjaga kalian berdua akan kupenuhi. Jiang Ning, jasa menyelamatkan nyawamu memang berguna. Penginapan sudah diatur, semua sudah disiapkan. Fokus saja pada penampilanmu. An, aku akan jaga dia. Terima kasih, Kak Q. Kita tidak perlu sungkan, terlalu resmi. Lagi pula aku sayang An. An, besok Mama sibuk dengan pertunjukannya. Ayo kita pergi nonton pertunjukan Mama, ya? Oke. Anan juga suka Paman Q. Tuan Lu, kami sudah lacak lokasi Nyonya. Ini informasi penerbangannya. Segera ke bandara sekarang. Baik. Aning, kali ini aku tak akan pernah menyakitimu lagi. Mama, apa kita akan tinggal di sini? Kamu suka? Xuan. Kalau gitu kita tinggal di rumah Paman Lu. Xuan. Mau tidak Paman Lu menjadi papamu? Mau. Aku tidak mau pria bermata satu itu jadi ayah. Jiang Ning, karena kamu sudah pergi, putuskan selamanya. Aning, kenapa kamu di sini? Ayan, aku dan Xuan tidak punya tempat tinggal di Jiangchang. Ingat kamu pernah kasih kode pintu rumahmu. Kami datang ke sini. Kamu tidak keberatan kan? Kau yang melakukan ini semua? Yan,
Dia akan menceraikanmu. Kenapa masih simpan foto-foto ini? Aku tak pernah menandatangani surat cerai. Dan takkan pernah. Yan, aku mencintaimu. Jiang Ning sudah meninggalkanmu. Tapi kau masih punya aku. Kita bisa membangun keluarga baru. Kau, aku, dan Xuan Xuan. Bukankah kau paling sayang Xuan Xuan? Aku hanya berjanji menjaga kalian berdua. Istriku, selamanya Jiang Ning. Yan. Jiang Ning, kau ini? Ning. Anan. Aku salah. Terima kasih. Ning, siapa pria tampan tadi? Kak Kiyu, Oh, ternyata dia teman kecil yang manis. Tak terpisahkan sejak kecil. jangan salah paham. Setelah orang tuaku meninggal, mereka menitipkanku ke keluarga Qi. Dia menganggapku adik. Pantasan ikatan masa kecil kalah takdir. Rupanya Ning bebal perasaan. Ning, akhirnya aku temukan kau. Kenapa engkau di sini? Ning, ayo pergi. Ning, aku tahu salahku. Kasih kesempatan lagi, ya? Kali ini takkan ku kecewakan kau. Waktu itu, kau juga berjanji sambil berlutut, lepaskan. Ning, kali ini aku benar-benar menyesal. Aku pasti akan memperlakukanmu baik. Percayalah, ku mohon. Lepaskan aku. Ning, percayalah padaku. Lepaskan. Tuan, jaga sopan santunmu. Qi Yu. Makasih tadi ya. Mau balas budi? Temani aku ke jamuan. Dalam 2 hari, Setuju. kenapa? Kayaknya macet. Sudah, Aku cek An sudah tidur. Ning, percayalah padaku. Lepaskan aku. Tuan Lu, tahu diri saja. Cari tahu siapa yang bersama Aning semalam. Aku mau jawaban. Ayan, aku masak bubur untukmu. Ayan, aku dan Xuan Xuan akan pergi dari Jiangcheng besok. Aku salah tentang semuanya. Makasih sudah menjaga kami. Setelah pertunjukan besok, kami pulang ke desa. Kami tak akan mengganggu keluarga bahagiamu. Ayan, besok penampilan terakhirku. Aku ingin kau hadir, menyaksikanku menerima piala. Baik, Jiang Ning ada di daftar. Dia akan datang. Jiang Ning, dengan atau tanpa persetujuan Ayan, hatimu akan jadi milikku. Semangat, Mama. Kamu pasti bisa. Apa ini? Ada apa? An yang pilih. Kau terlalu memanjakannya. An, tetaplah dekat dengan Paman Kiyu, ya? Ya, semangat, Mama. Ayo kita mulai. Aning, tetap tenang. Kamu bisa. Aku dan An akan menyemangatimu. Baik. Ruoyo, kamu hebat. Piala pasti jadi milikmu. ada apa?
Kenapa Jiang Ning ada di sini? Yan, daftar acara menunjukkan Kak Jiang Ning dijadwalkan tampil. Dia juga akan tampil. Dia lebih berbakat dariku. Kalau dia tampil bagus, aku tak akan pernah menang. Yan, aku mohon padamu. Tolong aku untuk terakhir kalinya. Yan, jantung baruku tidak kuat. Aku tak bisa menari lagi setelah ini. Ini penampilan terakhirku. Aku tak ingin menyesal. Tapi Jiang Ning berbeda. Dia punya banyak kesempatan. Yan, ingat waktu aku menyelamatkan nyawamu dulu? Satu permintaan terakhir. Terima kasih, Yan. Lu Yanci, apa yang kau lakukan di sini? Ning, Kau terlihat cantik hari ini. Maafkan aku, Ning. Kau tak boleh tampil malam ini. Ini pertunjukan terakhir. Ruoyao, aku berjanji padanya, dia akan menangi kompetisi. Lu Yanci, kau halangi aku tampil. Aku bersumpah, ini yang terakhir kalinya. Setelah ini, aku telah lunasi hutang nyawa Ruoyao. Aku akan dukung karirmu. Mulai sekarang, tahan dia. Jangan biarkan dia pergi sampai acara selesai. Lepaskan aku. Lepaskan. Lu Yanci, ini comeback pertamaku. Aku berhutang pada Ruoyao. Lu Yanci. Jiang Ning lama tak bertemu. Masih hidup dari meja operasi? Sayang sekali. Kau keji, Jiang Ning. Berani-beraninya kau singgung itu. Kalau bukan karena kau, aku pasti punya jantung yang sehat. Tak ada penderitaan, tak ada kesakitan. Sungguh konyol. Jantungmu yang lemah, berarti aku harus berikan milikku. Masih kecanduan mencuri nyawa orang lain. Lalu, Jiang Ning, setidaknya aku berhasil. Lihat, mata anakmu kini menjadi milik anakku. Hari ini, jantungmu ini akan jadi milikku juga. Apa yang kau lakukan? Kelihatannya seperti apa? Jelas mengambil jantungmu. Aku tak mau puas dengan jantung buatan. Lihat, Ayan di sini untuk menjebakmu. Kenapa kalung ini ada padamu? Lu Yanci bilang, Meng Ruoyao yang menyelamatkannya. Meng Ruoyao? Kau mencuri kalungku untuk jadi penyelamatnya? Sudah tahu semuanya, akan kuperjelas. Saat Ayan siuman, dia lihat kalung ini dan anggap aku penyelamatnya. Selama ini dia selalu menurutiku. Aku tidak kuungkap semua. Ku beritahukan ini. Karena kau takkan keluar hidup-hidup. Untuk Ahyan, dengan utang seumur hidup ini, meski ku bunuh kau, dia akan lindungi aku. Oh, benar? Ahyan. Ayan, Meng Ruoyao, bukan kamu yang menyelamatkanku saat itu. bukan, Ayan, kau salah dengar. Akulah yang menyelamatkanmu. Saat itu akulah yang menarikmu dari air. Kau bilang, Tidakkah kau takut aku akan membunuhmu? Jujur saja, Ayan, aku tidak melakukannya. Jangan lupa, anakmu masih dalam genggamanku. aku tidak menyelamatkanmu. Dia yang melakukannya. Kalung itu juga miliknya. Aku yang mengambil alih jasamu menyelamatkanku. Kak Q. Aning, kau baik-baik saja?
Kak aku Aning. Kau ini siapa? Apa hubungan kalian berdua? Kau tak pantas tahu. Mau kau bawa kemana dia? Serahkan dia padaku. Pergi sana. Yan, kau sudah lihat sendiri, Jiang Ning sudah dekat dengan orang lain, dia sudah tinggalkanmu. Hanya aku dan Xuan Xuan akan tetap di sisimu. Masa pertemanan kita bertahun-tahun, tak bisa mengalahkan hutang nyawa itu. Kalau bukan karena kau, apa Jiang Ning dan aku akan begini? Lu Yanci, takut tidak kau? Nanti ku beritahu Jiang Ning, kau tukar mata An ke Xuan Xuan. Ya, Meng Ruoyao, seumur hidupku, aku benci diancam. Yan, apa yang kau lakukan? Sekarang apa? Kau telah menipuku selama ini. Kau kira ini akhir segalanya. Dia, serahkan dia. Lakukan apa saja padanya. Yan, aku salah. Aku sangat menyesal. Aku mohon padamu, jangan perlakukan aku begini. Yan. Aku tak akan biarkan kau lolos. Aning, kau sudah bangun? Ibu, akhirnya kau sudah bangun. Kamu pasti lapar. Aku akan memasak. Bu, masih ada keluhan lain? Sekarang sudah membaik, kita buat An khawatir. Paman Kiu juga khawatir. Saat ibu tidak sadar, dia merawat ibu. Bu, Paman Kiu, benar kan? Aning, An, makan malam sudah siap. Aku yang siapkan meja. Ini semua makanan favoritku. Tidak menyangka Kiyu masih ingat. Ayo makan. Sudah kubilang tak suka masakan ini. Jangan masak lagi. Aku makan yang ini saja, yang lain untukmu. Pernah kukatakan, makanan tak disukai di meja bisa merusak nafsu makanku? Masak yang kusuka saja. Ayo makan. Baik. Sejak itu, meja makan jarang terlihat. Masakan favoritku ini Ada apa, Aning? tidak apa-apa. Senang melihat masakan ini menyenangkan. Tambah lagi jika suka. Ini, Baik. An, kamu juga makan. Terima kasih Paman Kiu. Sama-sama. Aku yang bersihkan piringmu. Kondisimu masih belum pulih, biar aku saja. Aku mandi dulu. Kak Kiyu, aku datang ambil buku cerita An. Kak Kiyu, aku tidak bermaksud, aku sedang ambil buku cerita tidur An untuk bantu dia tidur. Harus diakui, Kak Kiyu berbadan bagus. Hei, Jiang Ning, apa yang kamu pikirkan? Aku akan ambilkan.
Kak Kyu, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Mungkin kamu harus bangun dulu. Kasar sekali. Mama, ada apa? Kenapa wajahmu sangat merah? Hanya karena kepanasan. Apa yang terjadi? Kenapa minum sampai segitu? Aku ditipu Meng Royao. Yang menyelamatkanku adalah Jiang Ning. Aku tak percaya sudah melakukan semua hal itu untuk Meng Royao dan anaknya yang melukai Aning dan An sedalam ini. Aku pantas mati. Waktu itu kau keterlaluan. Matamu hanya tertuju pada orang yang menyelamatkanmu, Meng Ruoyao dan anaknya. Tapi kau pura-pura tak melihat Jiang Ning dan An. Sudah kuperingatkan, kau akan menyesal. Bahkan tanpa pertolongan Jiang Ning, saat Ayan menyadari dia mencintai Jiang Ning, dia tetap akan menyesal. Kesalahan masa lalu yang terungkap sekarang ini menjadi puncak masalah yang tak tertahankan. Dulu Jiang Ning merawatmu dengan penuh pengabdian, tapi kau mengabaikannya. Kau baru menghargai setelah kehilangan. Sudah terlambat. Apa perasaanmu sudah membaik? Perutmu sakit lagi. Kubuatkan bubur penenang lambung. Akan kubantu pemulihanmu. Tuan, Nyonya sampai mengambil sertifikasi ahli gizi untuk Tuan. Kau benar. Dulu Aning memperlakukan aku baik. Dia sangat perhatian. Pasti dulu dia mencintaiku. Aku harus dapatkan hatinya kembali. Aku akan merebutnya kembali. Ikatan kami dulu sangat kuat. Aning tak mungkin tiba-tiba Ani Metin berhenti mencintaiku. Pasti ada kesalahanku. Dia cuma marah padaku. Ini cara dia melampiaskan. Benar. Ini cuma keras kepala sementara. Jika ku buktikan aku sudah berubah, bikin Aning dan Anan mengerti. Mereka akan memaafkanku. Tapi Jiang Ning takkan bermain seperti ini. Ayan, kau... Tak mungkin. Aning mencintaiku. Setelah kecelakaan itu, saat An kehilangan penglihatannya, dia memaafkanku. Dia akan maafkan aku lagi. Kau lupa kenapa kecelakaan itu terjadi? Kenapa An kehilangan matanya? Xuan tak bisa menunggu lagi. Dokter bilang tanpa operasi, penglihatannya akan hilang. Serang mereka. Kak Ian, ambil mata An sekarang. Tubuhnya takkan kuat, akan ada komplikasi. Haruskah kita tunggu? Paman Lu, mataku sakit sekali. Apa aku akan buta? Mataku. Langsung dilaksanakan. Zhou Lin. Mereka tak boleh tahu. Aning dan Anan tak boleh tahu.
Jika mereka tak mengetahui kebenaran tentang kecelakaan itu, aku bisa perbaiki keluarga kita. Kita bertiga akan bahagia lagi. Tidak. Kita akan lebih bahagia dari dulu. Aku akan berikan segalanya untuk mereka, tebus semua kesalahan. Ayan, rahasia pasti terbongkar. Kau tak bisa sembunyikan ini selamanya. Silakan masuk. So, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak hadir di pertunjukan kemarin. Ini mengganggu operasional perusahaan. Saya akan ganti semua kerugian. Tidak perlu, kami sudah selidiki insiden kemarin. Ini bukan kesalahanmu. Yang bersalah sudah ditindak. Kami akan danai pertunjukan ulang dalam seminggu. Kesempatan baru untukmu. Terima kasih banyak. Saya akan kerja keras. Latihan yang rajin. Saya tunggu penampilanmu. Tenki, perintah Anda sudah dilaksanakan. Untuk kerjasamanya, asisten saya yang akan menghubungi. Mengerti? Terima kasih, Tenski. Tapi, kenapa tidak beritahu langsung ke Nona Jiang? Ini mimpi seumur hidupnya. Tapi dia menolak hak istimewa keluarga. Pertunjukan ini segalanya baginya. Saya tak akan biarkan hal tak terduga merebut kesempatan ini darinya. Mengerti, Tenki. Tenang saja, saya tak akan beritahu Nona Jiang. Nona Meng, Anda dipecat dari grup tari. Dipecat? Apa dasar hukum grup ini? Mungkin Anda perlu introspeksi dulu tindakan sendiri. Kau penari hebat, Royal. Kenapa mereka pecat kau? Apa yang sebenarnya terjadi? Kompetisi kemarin, kau dan Jiang Ning absen. Tapi Jiang Ning bisa tampil di pertunjukan minggu depan tanpa konsekuensi. Lagi-lagi, Jiang Ning, kau hilangkan jabatanku. Kau tak akan lolos. Kalau bukan karena Jiang Ning, aku tak akan ketinggalan kompetisi. Sekarang dia ingin hancurkan aku. Dia tak akan berhenti sampai aku diusir. Beraninya dia. Ayo hadapi dia sekarang. Oh, siapa yang mau hadapi saya? Kenapa Jiang Ning ada di sini? Apa dia akan membongkar skemaku? Jadi kau Jiang Ning. Kaulah dalang dibalik semua tipu muslihat kotor ini. Kau membuat Royal ketinggalan kompetisi, lalu memanfaatkan koneksimu untuk mengusirnya dari grup tari. Itu tuduhanmu. Xiao Qing, lupakan saja. Sebaiknya kita pergi. Tidak, mengapa kebaikanmu harus menjadikanmu bulan-bulanan? Hari ini keadilan akan ditegakkan. Zhao Qing, si bodoh tak berotak. Katanya dulu kau penari utama. Sampai akhirnya ketidakmampuanmu membuatmu diusir dengan hina. Berani-beraninya kau muncul di sini? Diusir dari grup tari? Ada yang salah dari kata-kataku? Kalau kau memang kompeten, mengapa melepas posisi penari utama tanpa alasan? Takut Royal akan mengalahkanmu. Kau sabotase pendaftaran kompetisinya dan dorong pengusirannya. Jiang Ning, untuk menggantikan Royal. Berapa malam kau menjual diri? Jaga mulutmu. Jiang Ning, kau beraninya kau pukul aku. Kalau tak bisa bicara sopan, akan kuajar caramu bicara. Dengar baik-baik, Jiang Ning, jangan terlalu sombong. Suami Royal adalah Lu Yanqi. Dia sangat menyayanginya. Kalau kau lukai Royal, dia akan menghancurkanmu. Tuan Lu sudah ada di bawah. Royal, Presiden Lu pasti datang untuk membelamu. Jiang Ning, pasti Presiden Lu tahu Royal sering dibully di sini, makanya dia buru-buru datang. Kamu tamat. Ah, masa sih? Tenang-tenang aja ya. Jangan-jangan kamu nggak kenal Presiden Lu? Presiden Lu, CEO ternama dari Lu Corporation di Jiangcheng, kekayaannya triliunan. Yang paling penting, dia terkenal karena sangat menyayangi keluarganya. Berani-beraninya kamu keluarin Royal dari grup. Kali ini kamu nabrak tembok betul. Xiao Qing, udah cukup. Dengar, Royal nggak boleh. Diam saja diperlakukan semena-mena. Kamu terlalu baik hati. Orang baik mudah diinjak-injak. Kita harus beri pelajaran, Jiang Ning. Sekalian bersihkan suasana toksik di grup ini. Royal, dia yang bikin kamu berhenti menari. Jangan dimaafin gampang. Lihat saja gimana Presiden Lu ngadilin dia. Jiang Ning, kesempatan terakhir. Lututmu menyentuh lantai, sungkem 3 kali ke Royal, teriak sekeras-kerasnya. Aku pecundang menyedihkan, baru kami akan maafkan. Aku nggak tahu caranya. Coba kamu contohin dong. Kamu. Presiden Lu, Anda datang. Presiden Lu ganteng banget.
Anaknya sudah gede, masih bawain bunga, romantis banget. Sekarang Jiangning benar-benar dalam masalah. Tuan Lu, kau salah beri bunga ke orang. Dia bukan Ruo Yao. Ruo Yao itu. Ruo Yao, kesini sekarang. Xiaoqing, aku kurang enak badan. Aku pulang dulu. Ruo Yao. Tuan Lu ada di sini. Meskipun kau tak enak badan, tunggu sampai diurus si imut ini. Nanti kita pulang bersama. Oh, sekarang aku paham. Jiang Ning menggoda Tuan Lu. Pantas saja dia mengeluarkanmu dari grup tari. Tuan Lu, sebagai istrimu Ruo Yao, kau beri bunga ke wanita lain di hadapannya. Bagaimana bisa kau lakukan ini pada Ruo Yao? Istri, Tuan Lu, kau harus beri jawaban pada Ruo Yao dan anaknya hari ini. Mang Ruo Yao itu, bukan pernah jadi istriku. Satu-satunya istriku selalu Jiang Ning. apa yang terjadi? Mang Ruo Yao bukan istrinya, Jiang Ning yang jadi. Bukannya dia mengaku. Sebagai istri Tuan Lu, Mas, Lu Yanci menemani Anda 5 tahun tapi tak pernah diakui publik. Kini saat bercerai, semua orang tahu. insiden Weibo itu kesalahpahaman. Bantahan malah picu rumor. Aku pilih tak membahasnya. Tak bermaksud menyesatkan. Meski kau istri sah Tuan Lu, pakai pengaruhmu untuk keluarkan Ruoya dari grup tetap tak termaafkan. Orang sepertimu tak punya bakat maupun integritas seni. Siapa bilang Jiang Ning sewenang usir Mang Ruo Yao? Latih, maksudmu apa? Kalau bukan Jiang Ning, kenapa Ruoya dipecat? Mungkin kau harus tanya perbuatan Ruo Yao sendiri. Soal Jiang Ning, dia murid terbaik yang pernah saya miliki, penari paling berbakat yang pernah saya temui. Lalu kenapa dia keluar dari grup? Ini berkat CEO Lu yang mengutamakan kewajiban keluarga hingga Jiang Ning keluar grup lalu menyelundupkan Ruo Yao masuk. Ternyata dialah anak nepotisme sebenarnya. Dia mengusir Jiang Ning dulu, sekarang memanipulasi kita agar tak percaya Jiang Ning. Kau tidak tahu malu? Berhenti di situ. Mau apa lagi Jiang Ning? Meng Ruo Yao. Sekarang kita selesaikan upaya penculikanmu kemarin yang buatku ketinggalan pentas. Kau tak punya bukti untuk menjangkaiku. Siapa bilang tak ada bukti? Ningjang, si manis kecil. Tampak polos di luar, tapi licik di dalam. Hanya untuk menang, kau pakai cara curang begini? Syukurlah tak berhasil. Ningjang, si ular kecil, akan kubuat kau membayarmu. Patahkan kakinya dan buang dia. Ayan, kumohon, jangan. Apa kau tahu arti kaki? Bagi penari seperti aku, itu segalanya. Jangan lakukan ini padaku. Aku sudah kehilangan segalanya. Ayan, lepaskan aku. Meng Ruo Yao sakit? Saat An kehilangan matanya, sakitnya lebih dari ini. Ayan, jangan lakukan ini. Pelatih, hari ini aku pulang dulu, besok baru mulai latihan. Bagus, syukur kau kembali. Aning, aku tahu dulu salah. Beri aku kesempatan lagi untuk tebus kesalahan pada kalian. Lu Yanci, tahukah kau aku paling benci bunga mawar? Aning, aku sungguh tahu ini salahku. Aku dikelabui oleh Meng Ruoyao. Wanita itu, begitulah aku menyakiti kalian berdua. Tolong beri aku kesempatan lagi, biarkan aku menebus kesalahan pada kalian. Lu Yanci, setahun lalu kau berlutut di ranjang rumah sakitku seperti ini, memohon kesempatan lagi. Aku percaya apa yang terjadi kemudian kau malah menggunakan kesempatan untuk menyakiti kami lagi. Ning, aku benar-benar menyesal. Aku benar-benar mencintaimu. Tak perlu, cintamu terlalu menyiksa bagiku. Ning, An masih sangat kecil. Kau ingin An kehilangan ayah? Demi An, beri aku satu kesempatan untuk berubah. Lu Yanci, kau tak pantas menyebut An. Di mataku, kau lebih hina dari Meng Ruo Yao.
Ada apa? Sedang sedih? Bertemu Lu Yanci? Coba kita pikirkan hal menyenangkan. Aku bawa bunga kesukaanmu dan kue. Kenapa beli kue? Awalnya untuk merayakan hari pertamamu kerja. Karena kau sedih, kuhibur dulu. Kau suka? Rasa stroberi. Jiang Ning, ini semua salahmu. Kau akan membayarmu. An, jangan sakiti An. An, Bahkan jika ibu tinggalkan ayah, apapun yang terjadi, An akan selalu bersamamu. ibu akan menemanimu selamanya. Cungkil matanya. Jangan lukai An. Ibu An, tolong aku, Ibu An. Jangan sakiti An. Ah, Ning. An. Ah, Ning. Ah, Ning. Tak apa. An tidur di sebelah. Tenang. Aku di sini bersamamu. Apa yang kalian alami dengan An? Selidiki Lu Yanci. Aku harus tahu persis apa yang dia lakukan ke Ah Ning dan An. Luanqi, Lu Yanci itu monster. Dia yang mengatur kecelakaan itu, mencuri mata tuan muda An, dan mencoba mengambil jantung Nona Jiang Ning untuk mengeroyok. Dalam 7 hari, aku ingin grup Lu dihancurkan. Aku di sini. Apa aku bermimpi semalam? Pasti itu hanya mimpi. Masa aku sampai menangis, sampai tertidur? Ada apa? Ada sesuatu di wajahku? Bukan apa-apa. Cuma terpikir, Kak Qiu terlihat sangat gagah hari ini. Ngomong-ngomong, besok ada pesta ulang tahun ke-80. Grandmaster Shu, beliau dokter terkenal dunia, khususnya di bidang oftalmologi. Dia mungkin punya obat untuk mata An. Benarkah? Aku sudah kirim rekam medis An ke Grandmaster Shu. Katanya ada metode pengobatan. Setelah pesta besok, kita bahas detailnya. Baik. Anan, matamu bisa disembuhkan. Benarkah? Ya, ini serius. Apa yang dilakukan orang tak kompeten ini, aku memberi mereka makan percuma. Pak Lu, kerugian proyek ini terlalu kebetulan. Pasti ada kekuatan besar yang incar korporasi kita. Apa kita menyakiti seseorang? Selidiki tuntas. Akan ku cari tahu siapa pengacau korporasi Lu. Mengerti. Ada masalah di perusahaan? Ada yang mengincar kita. Baru hari ini, mereka rebut beberapa proyek kunci. Cukup urusan bisnis. Kenapa kau di sini? Apa ini? Undangan untuk pesta ulang tahun Grandmaster Shu besok. Beliau ahli oftalmologi terkemuka di dunia. Mungkin bisa sembuhkan mata An. Kupikir kau butuh ini. Ada 2 undangan. Terima kasih. Jika kita temukan obat untuk An, Aning dan An pasti akan kembali padaku. Mereka siapa? Aku belum pernah melihat mereka di Jiangcheng. Dia Jiang Ning, mantan penari utama grup tari Jiangcheng. Dia baru saja kembali tampil. Penari yang luar biasa. Tapi pria pendampingnya tidak dikenal. Mereka terlihat sangat cocok. Keduanya seperti ditakdirkan bersatu. Qiu, kau harus berjuang keras untuk mengalahkan kompetisi. Kak Qiu, aku akan menyapa Gu Jin. Silakan.
Permisi, tolong beri minuman pada gadis itu. Jadi mata An-An bisa disembuhkan? Ya, Kabar yang menggembirakan. Xiao Jin, Kak Qiu bilang. Dia bertemu Master Shu tua mereka di ruangan membahas pengobatan An-An. Aku akan periksa mereka. Cepatlah. Minuman itu sudah dimanipulasi. Mengroyong, ini ulah kejutan. Kita bertemu lagi. Jiang Ning. Kali ini, takkan ada yang menyelamatkanmu. Jiang Ning, aku ingin kau rasakan keputusasaan yang kualami. Aku ingin melihat saat mereka melihatmu dalam kondisi begini. Apa mereka masih mau menerimamu? HP Aning, kenapa tidak bisa dihubungi? Gujin, kau lihat Aning. Bukannya dia mencarimu? Aku belum melihatnya. Nomornya juga tidak bisa dihubung. Sudah kuminta orang cek CCTV. Ada apa? Terjadi apa? Kudengar ada yang membuat ulah di pesta Master Shu. Rasanya heboh sekali. Cepat, cepat, cepat. Ayo kita lihat. Cepatan. Minggir sana. Aku ingin lihat siapa yang berani melakukan hal memalukan di pesta ulang tahun ayahku. Bukankah itu penari utama Jiang Cheng Dance Company, Meng Royao? Kalau tidak salah, dia istri CEO grup Dragon Rise. Pernikahan mereka viral saat itu. Berarti Tuan Lu dikhianati ya? Minggir. Tuan Lu ini Ayan, aku Dia bukan istriku. mengerti. Kenapa kamu tidak terkejut sama sekali? Walau Aning naif dalam cinta, sebenarnya dia cukup cerdik saat tidak dibutakan asmara, akal bulus Meng Ruoyao tidak akan mempengaruhinya. Lagi pula, dia baru mengirimiku pesan. Aning mungkin tergila-gila cinta. Tapi bagaimana denganmu? Kalau itu Aning, aku juga akan sama. Sial, mandi air dingin tidak membantu. Aning, 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 kamu baik-baik saja. Tolong aku. Tolong aku, Mungkin aku harus mengantarmu ke rumah sakit. Kakak Qiu. Aku merasa sangat tidak enak. Tolong bantu aku. Katakan siapa aku sebenarnya. Qiu, kakak Qiu. Aku kesakitan. Tolong selamatkan aku.
Aku tidur bersama Qiu tadi malam. Bagaimana aku menjelaskan ini pada Paman Qi dan Bibi Yun? Mereka akan anggap aku mengkhianati kebaikan mereka. Mungkin katakan ini kecelakaan pada Qiu dan berpura-pura tak pernah terjadi. Aturan keluarga Qi, jika hal seperti ini terjadi, kamu harus bertanggung jawab seumur hidupmu. Aku besar di keluarga Qi, tapi tak pernah dengar aturan ini. Tadi malam baru ditambahkan. Tuan Lu, mengenai masalah Nona Meng, sudah kami selesaikan. Kami juga sudah membuat pernyataan publik bahwa Bapak tidak ada hubungan dengannya. Namun, Apa maksudnya? Namun? saat menyelidiki Nona Meng, saya juga menemukan sesuatu yang melibatkan Nyonya Lu. Nona Meng membius Nyonya Lu. Target awalnya adalah Nyonya Lu. Tapi, entah bagaimana, yang ada di dalam kamar malah menjadi Nona Meng sendiri. Dia menuai akibat perbuatannya sendiri. Apa? Mengroyau? Seharusnya aku membereskan dia waktu itu. Sekarang Aning di mana? Masih dilacak, tapi kami memastikan Nyonya Lu tidak pernah keluar hotel. Tuan Lu, kami sudah menemukan nomor kamar Nyonya Lu. Aning, tunggu sebentar. Aku segera menjemputmu. Anan bersama Bijin, aku akan suruh dia menyerahkan An-An. Kalian berdua semalam, bersama sepanjang malam. Bukan urusanmu, minggir. Aning, aku tahu kejadian semalam. Hanya kecelakaan. Jika kau dan An-An kembali padaku, akan kuanggap tak ada yang terjadi. Bukan kecelakaan, aku yang minta dia datang. Aku bahkan tahu, kau ada di sini saat itu. Jiang Ning, kita masih suami istri. Berani-beraninya kau membawa pria lain keluar masuk sini, memalukanku seperti ini. Surat cerai ini, tanda tangan, Aku takkan setuju bercerai. Takkan ku tanda tangani. sudah kulaihatkan jalur hukum, kau akan segera terima panggilan pengadilan. Soal tak tahu malu, kau dan Ming Loyao lebih parah. Jiang Ning, aku CEO grup lu, kaya dan berpengaruh. Bisa gunakan koneksi untuk obati mata An-An. Bahkan jika tak bisa sembuh, harta kita bisa menghidupinya seumur hidup. Dia bisa apa? Dia tak punya apa-apa. Apa yang dia tawarkan padamu? Kau mengancamku dengan An-An. Ning, aku hanya ingin kesempatan untuk menebus kesalahanku. Aku benar-benar sadar telah salah. Aku sangat mencintaimu dan An-An. Jika kau mau tinggal, akan kusediakan segalanya untuk pengobatan An-An. Jadi jika aku tidak kembali padamu, kau akan tinggalkan An-An, ya? Bukan itu maksudku. Aku hanya berharap kita bertiga bisa bersatu lagi. Sudah kutemukan ahli yang bisa obati mata An-An. Tuan Su bisa sembuhkan penyakit mata An-An. Sedang ku coba hubungi dia. Aning, uang, kekuasaan, semua bisa kuberi ke An-An. Dia bisa apa? Dia tak berguna sama sekali. Apa yang bisa dia berikan padamu? Bisakah dia obati An-An? Aning, kembalilah. Jika kau kembali, akan kulakukan segalanya untukmu. Aku mohon padamu. Berikan aku kesempatan lagi. Aning, hanya pria lemah yang berlutut memohon ampun. Mereka tak memikirkan, hanya bersujud selesaikan masalah. Ini urusan suami istri, bukan urusanmu. Dengar, kau hanya bisa marah tak berguna. Kau benar-benar tak berguna. Percayalah, akan kusuruhmu pergi dari River City. Begitu? Cobalah, mari lihat apa kau mampu. Ada apa ini? Jika aku dekat dengan Elder Shu, Aning akan hargai kemampuan Shu menyembuhkan anak dan memaafkanku. Elder Shu, aku CEO grup lu. Direktur Qi, manajer umum Jiang. Direktur Qi, manajer umum Jiang. Tuan Qi, Nyonya Jiang. Tidak tahukah Anda ini Qi Yu, Tuan Qi, pemimpin keluarga Qi terkemuka di Dijing
Ini Nyonya Jiang, ahli waris utama Kekaisaran Grup Jiang. Ada kenapa Ayan mabuk sekali? Dana kita habis. Tuan Lu terus mencari investor. Tanpa dana, perusahaan akan bangkrut. Aku akan perbaiki. Kau cuma ibu rumah tangga. Apa bisa kau lakukan? Tuan Lu, grup Jiang berinvestasi, grup Jiang legendaris, investasi 1 miliar. Jadi kaulah yang menyelamatkan kita? Maafkan aku, Aning. Aku tak tahu. Aku terlalu sombong. Berikan aku kesempatan lagi ya. Patung tanah lihat ini melambangkan keluarga kita. Yang ini Aning. Ingat, sebenarnya kita pernah bahagia. Sekarang ini hanya membuatku muak. Aning, jika kita bercerai, apa Anan tahu? Apa dia setuju? Aku setuju. Aku setuju. An. Anan? Oh, Saus dengar semua itu? Tak apa, Ibu. Aku sudah besar sekarang. Aku bisa hadapi ini bersama Ibu dan Paman Ki. An. Ini ayah. Ayah minta maaf. Seharusnya ayah tidak membentakmu karena cuan-cuan. Ayah minta maaf padamu. Ayah tak akan ulangi lagi. Ayah hanya akan baik padamu dan ibu. Bisa maafkan ayah? Tidak. An. Apa kamu ingin tinggalkan ayah? Bukannya kamu ingin ke taman atau museum? Ayah akan ajakmu tiap minggu. An. Kasih ayah satu kesempatan lagi. An. Taman dan museum, Ibu dan Paman Ki juga bisa ajak aku. An. Ayahmu. Selain ibu, tak ada yang lebih baik dariku. Kalau begitu, apakah ada ayah yang ambil mata anaknya sendiri lalu berikan ke orang lain? Kau sudah tahu. Kok kau ingin menyembunyikannya selamanya? Kapan kau mengetahuinya? Aning, kenapa kau di sini? Saat itu di rumah sakit. Saat aku bicara dengan Jolin, kau dengar percakapan kami. Aning, sebelumnya, semua salahku. Aku ditipu oleh wanita itu, mengroyal. Karena itu, aku lakukan hal-hal itu. Aku bisa memperbaikinya. Aku minta maaf. Aning, aku bisa menyuruh Cuan-Cuan mengembalikan mata An. Ya, mata ini milik An. Dia harus mengembalikannya. Akan kukirim orang sekarang juga untuk mencongkel mata Cuan-Cuan. An. Lihat, ayah ambilkan patung tanah lihatmu. Kita juga akan kembalikan matamu. Bisakah kau dan ibu maafkan aku? Aku tidak akan memaafkanmu. Dan aku tak mau bertemu kamu lagi. Paman Ki, ayo pergi. Aku tak mau melihatnya. Zebak, ibu katanya membawamu pergi. Anan, Paman Kiu di sini. Mari kita periksa matamu ke Dokter Shu dulu. An. Setelah itu, kita ke museum dan taman bermain. Bagaimana menurutmu? Baik. Anan, aku minta maaf. Akan kubalas semua ini pada kalian. Dia sekarang dalam perawatanmu. Biarkan dia menikmati waktu. Ayan, aku salah. Aku sangat menyesal. Kumohon padamu, jangan lakukan ini padaku.
Ayan. Ayan. Ayan, jangan. Kau tahu arti kaki bagi seorang penari? Itu segalanya. Kau tak boleh lakukan ini. Aku kehilangan segalanya. Ayan, lepaskan. Jiang Ning, Lu Yanqi. Ini semua salahmu. Kau hancurkan hidupku. Sekarang aku tak punya apa-apa, dan aku tak akan biarkan kau melukai Xuan Xuan. Apakah sakit, An-An? Sedikit. Dr. Shu, apakah mataku benar-benar bisa sembuh? Kita bisa coba. Ore, Suster Wu, ajak An-An main sebentar. Saya akan berdiskusi dengan tim tentang rencana perawatan. Mengerti? An-An, tetap di dekat kakakmu. Jangan pergi jauh. Terima kasih sudah menjaganya. Dokter Shu, bagaimana kondisi An-An? Dokter, penglihatannya, apakah masih ada harapan? Kita punya beberapa opsi. Mari kita tinjau hasil scan. Kami menghargai keahlian Anda. Terima kasih dokter. Ayo pergi. An-An. 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 Kamu di mana? Nyonya Jiang, Tuan Qi. An-An hilang. Apa? Dia baru saja main di sini. Saya pergi sebentar untuk menelepon, lalu dia menghilang. Sudah kucari kemana-mana. Aning, tetap tenang. Kamu tahu denah rumah sakit? Periksa rekaman CCTV. Segera dilakukan. Tuan Qi, An-An tidak mungkin kabur. Dia selalu patuh. Kita akan temukan dia. Tetap fokus. Rekaman ditemukan. Ada wanita yang membawa An-An. Jiang Ning, kau tak pernah menyangka anakmu suatu hari nanti akan jatuh ke tanganku. An-An, ini An-An. Hei, Meng Ruoyao, apa maksudmu? Jangan berani lukai An-An. Aku bisa selamatkan anakmu. Jiang Ning, jika kau gantikan dia, Baik, aku setuju. Aku ganti. akan kukirim alamatnya. Datang sendirian dalam 1 jam. Jika ada orang lain ikut, tunggu saja ambil mayat anakmu. cover the channel. Untuk apa? Agar si jalang ibumu dan si bajingan kecil ini mati bersamaku. Jiang Ning, aku tak pernah berencana biarkan kau hidup hari ini.
Aku tak mau lihatmu lagi. Kau lebih menjijikkan dari mengeroyau. Aning, Anan, maafkan aku. Ini harus sesuatu penting. Tuan Lu, darurat tuan muda diculik oleh mengeroyau. Ning, jangan putus panggilannya. Aku akan diam. Kau punya 15 menit. Jika kau dan Anan tidak keluar, aku akan masuk. Hati-hati. Mengerti. An-an. 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 Larikah ibu dia menyiram bensin di sini? An-an, ibu tidak akan meninggalkanmu. Luar biasa pameran kesetiaan ibu anak ini. Mengeroyau, apa kau gila? Jika An-an dan aku mati di sini, kau juga tidak akan selamat. Meski kau tidak peduli, bagaimana dengan anakmu? Apa kau akan tinggalkan dia juga? Jiang Ning, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan dalam masalah ini. Kau curi segalanya dariku, hancurkan karir dan hidupku. Chuan-Chuan sudah siap. Hari ini akan kubuat kalian semua mati bersamaku. Aning, Anan, kalian berdua baik-baik saja? Aning, Anan, kamu baik-baik saja? Kak Kiyu, Paman Kiyu, kaki An-an diborgol. Jiang Ning, monster kau, kenapa semua keberuntungan untukmu? Aku akan membunuhmu hari ini. Awas. Kak Kiyu, Paman Kiyu, Paman Kiyu. Kak Kiyu, Aning, jangan menangis. Ambulans dan polisi segera datang. Anan, jangan takut, paman baik-baik saja. Paman Kiyu, Yu, Jiang Ning, kau tak punya kuncinya, tak bisa selamatkan anakmu. Kalian semua akan mati bersamaku hari ini. Meng Royal. Paman Kiyu, Yu, Paman Q. Yu, Kak Ciyu, ini waktunya minum obat. Kenapa masih menolak minum obat herbal seperti anak kecil? Sejak kecil dia benci ramuan pahit. Tante Yun tak bisa membujuknya. Hanya aku yang bisa membujuknya minum. Pahit sekali. Ini permen biar tak pahit. Ibu, Paman Kiyu, lihat gambarku. Kamu menggambar kita bertiga. Ini, ibu, ini aku dan ini Paman Kiyu. Paman Kiyu, maukah jadi ayahku? Kak Kiyu, anak-anak sering bicara seenaknya. Bagaimana jika kusanggap serius? Aning, aku mencintaimu. Untuk apa lagi aku datang ke Jiangcheng? Malam itu, kenapa tak ku cegah? Apa kau pikir aku wanita sembarangan? Aning, aku tahu kau juga merasakannya. Bukan. Yei, Presiden Lu,
Korporasi lu sudah bangkrut. Jangan panggil aku begitu lagi. Ini surat cerai. Sudah kutandatangani. Tolong. Berikan ini pada Jiang Ning. Dimengerti. Ciyu. Ciyu, berani sekali kau menyimpan rahasia besar dari orang tuamu sendiri. Benar, kami tak tahu kau terluka sampai hari pulangmu. Paman Ki, Bibi Yun. Ini semua salahku, kalau bukan karena aku, Kiyu tak akan terluka. Jangan menyalahkan diri. Sayang, lagi pula, melindungi yang dicintai adalah ciri pria sejati. Itu keberanian sebenarnya. Kau kira kami tidak tahu perasaannya selama ini? Dia mencintaimu sejak kecil, tapi menyembunyikannya bertahun-tahun. Pamanmu dan aku kirain dia akan melajang selamanya. Kami sangat khawatir. Sudahlah, tapi jika dia akhirnya mengaku perasaannya padamu, artinya kalian resmi berpacaran. Jadi, kapan nikahnya? Kita harus segera rencanakan pernikahanmu. Ning, ingat waktu kecil dulu, kau mencoba menculik Kiyu jadi suami banditmu. Sekarang kalau kau nikah, kau bisa resmi jadi suami banditmu. Ibu, Tidak buruk juga. Ning, kau setuju? Kau yang bilang harus bertanggung jawab. Sekarang persembahkan mempelai. Tukar cincin kalian. Mempelai pria boleh cium mempelai wanita. Bagaimana? Ning, sekarang aku resmi suami bandit yang sebenarnya. Akhirnya jodoh ketiga. Sekarang aku punya ayah. Semua lihat ke sini, senyum untuk kamera, keluarga, dan teman mempelai. Mari berfoto bersama.